Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di majelis ilmu. Semoga Allah memberikan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, memberikan kita ibadah yang diterima dan menjadikan kita hamba-hambanya yang terus istiqomah dalam kebaikan-kebaikan. Semoga kita diwafatkan dalam Bang, kondisi husnul khatimah. itu dapat dari yang Pak Ya Taufik nggak yang umroh? alamin. Mohon maaf, mohon Formulir yang mesti diisi. dimatikan dulu. Hah? Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita akan membahas kitab fikih yaitu Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Kitab ini adalah karangan seorang ulama besar Al-Faqih ya, Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Bafadal Al-Hadrami radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, merahmati beliau, meluaskan kuburnya, dan semoga kita mendapatkan manfaat dan keberkahan darinya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pembahasan lalu kita sudah membahas tentang kapan puasa Ramadan dimulai ya. Kemudian juga kita sudah menyinggung tentang apa saja syarat-syarat sah puasa. Kita sudah membahas 3. Yang pertama adalah niyah, an-niyah. Harus dengan niat. Likulli yaum, untuk setiap hari. Ya, berbeda dengan madhab Maliki yang membolehkan niat sekali saja di awal malam Ramadan untuk 1 bulan. Kemudian yang kedua adalah al-imsak anil jima', ya, menahan dari jima', berhubungan badan dan juga masturbasi, mengeluarkan mani. Kemudian yang ketiga adalah al-imsak anil istiqa'ah, menahan dari muntah. Ya, kecuali kalau tidak disengaja, seumpama kita dalam kondisi safar, ya, kemudian mabok, kemudian ingin muntah, maka tidak membatalkan puasa. Baik. Kemudian syarat sah puasa yang keempat, insyaallah pada hari ini kita akan bahas. Ar-rabi'u, yang keempat adalah al-imsaku. Nah, syarat sah puasa yang keempat adalah al-imsaku an dukhuli ainin, ya. Menahan dari masuknya sesuatu. Masuknya sesuatu. Apakah itu benda padat atau benda cair, ya. Jaufan, ke dalam perut, ya, atau ke dalam tubuh kita. Kabatini al-udhuni, seperti bagian dalam dari telinga. Nah ini, menurut mazhab Syafi'i itu memasukkan sesuatu ke dalam telinga itu membatalkan puasa. Karena beliau pengarang kitab ini bermazhab Syafi'i. Ya, kenapa? Karena ini termasuk lobang, ya. Ada 5 lobang dalam tubuh kita yang kalau dimasuki sesuatu maka akan membatalkan puasa. Apa saja 5 lobang itu? Yaitu 2 telinga, ya. Kemudian
mulut, ya, kemudian hidung, kemudian kemaluan depan atau kemaluan belakang. Itu semuanya tidak boleh dimasuki sesuatu, ya, tidak boleh dimasuki sesuatu. Nah, telinga ini kalau kita masuki sesuatu, entah air atau obat atau apa, menurut mazhab Syafi'i membatalkan puasa. Namun ada mazhab lain, ada pendapat lain, ya, dari sebagian ulama yang mengatakan tidak, ya, seumpama kita sakit di telinga kemudian kita masuki obat cairan gitu ya, itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena ya telinga itu bukan tempat masuknya makanan, ya. Ketika kita masukkan obat ke telinga itu tidak kemudian masuk ke dalam perut menjadi konsumsi perut, tidak, ya, dia punya jalannya sendiri, ya, sehingga tidak dikatakan membatalkan puasa seperti memasukkan sesuatu ke dalam perut. Jadi jalurnya berbeda. Wal ihlil, kemudian juga ihlil ini saluran kemaluan, ya. Ketika kita masukkan sesuatu ke saluran kemaluan, entah itu obat atau cairan atau apa, ini juga membatalkan puasa, ya, karena termasuk dari 5 lubang tadi yang disebutkan. Tentu ini juga menurut mazhab lain, ya, mungkin berbeda. Ada yang mengatakan tidak membatalkan puasa dengan alasan yang tadi sudah kita sebutkan. Bisyarti dukhulihi, dengan syarat masuknya baik benda tersebut, cairan tersebut, min manfadzin maftuhin, dari manfad, lubang yang terbuka. Tadi yang sudah kita sebutkan, yaitu 2 lubang telinga, kemudian mulut, kemudian hidung, kemudian kedua kemaluan, jalan depan dan jalan belakang, begitu. Ya, kemudian selanjutnya wala yadurru, dan tidak berbahaya, ya, atau tidak membatalkan. Apa yang tidak membatalkan? Tasyarrubul masam, ya, masuknya melalui masuknya melalui pori-pori kulit, ya, masuknya sesuatu melalui pori-pori kulit, ya, seperti apa? Biduhni, dengan minyak. Seumpama kita pakai minyak rambut, ya, kemudian ini kan bisa masuk, minyak itu masuk ke kulit-kulit itu. Nah, apakah ini membatalkan puasa? Ya, beliau sang mu'alif mengatakan tidak. Ya, la yadur, tidak membatalkan puasa. Wal kuhl, kemudian juga celak juga ketika kita pakai di mata, ya, mungkin masuk ke mata. Ini mata itu bukan termasuk 5 lubang yang tadi kita sebutkan. Jadi kalau kita menggunakan tetes mata, ya, menurut mazhab Syafi'i itu tidak membatalkan puasa. Begitupun dengan menurut mazhab-mazhab yang lain juga. Ya, karena mata bukan termasuk lubang yang 5 tadi. Jadi kalau kita sakit mata, umpama, ya, kita harus meneteskan air mata, maka silakan lakukan saja karena tidak membatalkan puasa. Wal iltisal, dan karena mandi, ya, ketika kita mandi itu kan mungkin ada air yang masuk ke pori-pori kulit kita. Ini juga tidak membatalkan puasa, ya. Kecuali kalau masuk ke mulut, ya, atau masuk ke telinga, ya, maka itu bisa membatalkan puasa. Berikutnya, fa'in akala, fa'in, maka jika akala, dia makan, ya, orang yang puasa ini makan, shaim, baik laki atau perempuan, au syariba, atau minum, nasian, dalam kondisi lupa, dia lupa sedang berpuasa, ya, bertamu ke tempat orang disuguhi kopi, suguhi teh atau disuguhi makanan, dia makan, lupa dia, padahal lagi puasa. Au jahilan, atau karena nggak tahu, ya, mu'alaf, dia baru masuk Islam gitu. Dia suruh puasa, ya puasa, sahurnya ikut, tapi ya pagi-pagi sarapan. Nah, ini tidak bagaimana hukumnya kalau dia makan dan minum karena lupa atau karena nggak tahu, ya, kalau lupa atau nggak tahu,
qalilan sedikit, au kasiron atau banyak, ya. Makanya sedikit cuma 1 sendok doang, 1 seruputan doang, ya. Baru setelah itu ingat, aduh, saya kan lagi puasa, kok makan, kok minum, baru ingat, maka harus berhenti ketika itu juga. Kalau makanan ada di mulut, maka harus dikeluarkan, tidak boleh dilanjutkan, gitu ya. Kalau bisa dikeluarkan, harus dikeluarkan. Kecuali kalau udah di tenggorokan, nggak bisa dikeluarkan, ya udah, lanjutin aja. Au kasiron, atau 1 piring, ya. Sudah 1 piring baru ingat, astagfirullah, saya kan puasa nih. Berarti rezeki. Insya Allah tidak batal, tidak berdosa juga. Lam yuftir, maka tidak batal puasanya. Nih, bagi orang yang makan atau minum dalam kondisi lupa atau tidak tahu hukumnya. Mungkin karena mu'alaf, ya, baru banget masuk Islam. Wala yu'adzaru, dan tidak dimaafkan, ya. Tidak dimaafkan. Siapa? Al-jahilu, orang yang tidak tahu, ya. Orang yang tidak tahu ini tidak ditoleransi. Masalah tadi yang karena alasan tidak tahu tidak ditoleransi, illa idza qaruba ahduhu bil Islam, kecuali jika, ya, dia baru banget masuk Islam. Masa dari dia masuk Islam dengan perbuatan itu baru banget. Artinya belum ada waktu untuk belajar fikih puasa. Apa saja yang membatalkan puasa, dia belum belajar karena baru banget masuk Islam. Ya, berbeda kalau mu'alafnya itu sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, maka tidak ditoleran mu'alaf yang seperti itu, ya. Alasan tidak tahu tidak diterima. Ya. Au nasya'a, atau dia tumbuh bibadiyatin, di satu daerah, badiyah, sebuah daerah, sebuah kampung, pedalaman, ba'idatin, yang jauh, anil ulama, dari ulama, ya. Seumpama dia mu'alaf, terus ternyata kemudian, ya, ternyata dia orang jauh, orang pedalaman, ya, tidak ada yang mengajari dia. Di sana tidak ada ulama, tidak ada ustadz, ya, sehingga dia tidak tahu, ya, bahwa makan atau minum itu membatalkan puasa, ya. Maka tidak mengapa, artinya alasan tidak tahunya itu diterima di dalam agama, gitu. Nah, inilah berkaitan dengan makan dan minum secara lupa atau tidak sengaja. Berikutnya, wala yuftiru, dan tidak batal. Wala yuftiru, dan tidak batal, ya, seseorang itu tidak batal dari puasanya bi ghubarit thariq, karena sebab debunya jalan, ya, asap jalan. Ketika kita keluar itu kan, apalagi di Jakarta, ya, ini debunya sangat banyak. Itu kan memungkinkan sekali untuk masuk lewat hidung kita atau mulut kita, ya, atau telinga kita. Ini gimana? Apakah membatalkan puasa? Maka beliau tegaskan la yuftir, ya, tidak membatalkan puasa. Wa in ta'ammada, walaupun dia sengaja. Sengaja apa? Fatha famihi, menyengaja untuk membuka mulutnya. Oh, dia di samping, di tepi jalan raya, dia buka mulutnya. Kemudian apa? Debu kan mungkin pada masuk, ya, asap pada masuk. Maka tidak membatalkan puasa. Wala bibal'i ariq at-tahir, dan tidak membatalkan puasa menelan ariq. Ariq itu apa nih namanya itu? Riak, bahasa Jawanya riak. Riak itu apa sih? Itulah, ya, dahak. At-tahir, yang suci. Al-khalis, yang murni, ya. Artinya dahaknya itu tidak bercampur dengan makanan, ya. Atau ludahnya itu tidak bercampur dengan makanan, kecuali kalau ludah yang bercampur dengan makanan. Semua kita habis makan sahur, ya,
kita belum gosok gigi, belum kumur-kumur, ternyata ada sisa-sisa makanan di mulut bercampur dengan ludah kita atau dengan riak kita. Wah, maka tidak boleh ditelan karena dahak itu atau riak atau ludah itu tidak murni tapi bercampur. Min ma'dinihi, dari ma'din, perut dia, lambung dia. Wa in akhrajahu, ya, maksudnya ini ya dari perut dia. Wa in akhrajahu, dan jika walaupun dia mengeluarkan ala lisanihi, di atas lisan dia gitu. Jadi walaupun dia itu menjulurkan lidahnya, terus di lidahnya itu kan ada ludahnya, ya, dia main-main gitu, main-main ludah dikeluarkan masukkan, keluarkan masukkan. Ketika dikeluarkan itu kan ada ludah kan pada lidahnya itu. Nah, dia telan boleh enggak? Boleh, kata beliau. Walaupun dia mengeluarkan lidahnya kemudian dimasukkan lagi, itu silakan. Ya, asalkan jangan dia lepehin kemudian diambil lagi, diminum lagi. Maka ini membatalkan puasa. Berikutnya, wa yuftiru, dan batal bijarihi ar-riq, ya, dengan mengalirkan dahak atau ludah, bima, dengan apa yang bainal asnan, yang diantara gigi-gigi, ya, sisa makanan yang menyela-nyela di gigi tidak boleh kemudian dia telan, ya, bercampur dengan ludahnya dia itu. Biqudratihi, dengan kemampuannya, ala majjihi, untuk mengunyahnya gitu. Tidak boleh. Harus dengan kemampuannya untuk melepehnya. Kalau dia mampu untuk dilepeh, dikeluarkan, harus dikeluarkan. Ya. Kalau tidak bisa, ya silakan dimasukkan. Wa bin nukhamah, dan juga dengan ludah juga. Kadzalika, seperti itu. Kalau nukhamah ini ludah. Kalau rik ini dahak. Wa bi wusuli ma'il madmadah, dan dengan sampainya air berkumur, ya. Ini juga tidak membatalkan puasa. Al-jaufa, kepada perut. In balagha, jika berlebih-lebihan, fi ghairi najasatin, pada selain hal yang najis, ya, asalkan dia itu tidak berkumur dengan sesuatu yang najis. Seperti apa? Contohnya darah, ya, di mulut, mungkin kita sedang sakit gigi, ya, atau gusi kita sakit, sehingga ketika berkumur, ya, sehingga bercampur itu darah kita dengan air kumur itu, maka tidak boleh ditelan, ya, atau tidak boleh bekas-bekas darah itu kan bercampur dengan dengan ludah, maka tidak boleh ditelan, harus dibuang, ya, harus kita berkumur kemudian airnya dibuang itu. Wa bi ghairi mubalaghatin, dan tanpa mubalaghah. Ketika berkumur tidak boleh berlebih-lebihan, ya. Kalau dia berlebih-lebihan kemudian termasukkan air tersebut, ya, walaupun tidak sengaja, maka itu membatalkan puasa karena dia berlebih-lebihan, ya. Padahal makruh hukumnya kita berlebih-lebihan dalam berkumur ketika sedang puasa, ya. Berkumur silakan sunnah ketika puasa, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan, ya. Min madmadotin, karena berkumur-kumur, litabarrudin, ada yang berkumur-kumur, ya, berlebih-lebihan, tujuannya apa? Agar mulutnya dingin, ya, tidak kering gitu. Biasanya kan orang puasa kan mulutnya kering, sehingga agar seger, kumur-kumur lah dia. Aurabi'atin, atau karena kumur-kumur yang keempat. Kumur-kumur yang keempat kan makruh, ya. Kalau ternyata dia kumur-kumur yang keempat,
padahal tidak dianjurkan, terus ada air yang masuk, nah, maka membatalkan puasa. Berbeda kalau dia kumur-kumur 3 kali dan tidak berlebihan. Kemudian ada air yang masuk nggak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Awa abasin atau main-main, ya, dia kumur-kumur, main-main di mulutnya, ya seperti anak kecil, sehingga tersendak masuk, ya tersedak kemudian masuk airnya, maka itu juga membatalkan puasa. Wabitabayyuni al-akli, dan dengan jelasnya makan, naharon ketika siang, ya ketika siang-siang dia sengaja makan dengan jelas, ya la bil akli mukrohan, ya, dan bukan dengan makan yang dipaksa, ya dia sengaja di siang-siang makan, maka ini batalkan puasa, ya bukan karena dipaksa, ya bukan karena dipaksa. Al-khamis as-sadis wasabi'u. Nah, ini yang kelima, yang keenam, dan yang ketujuh dari hal-hal yang menjadi syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa yang kelima adalah al-islamu, beragama Islam. Maka tidak sah puasanya orang kafir. Ya, orang kafir ingin ikut puasa Ramadan nih, semua di keluarga kita ada yang masih kafir, ya. Ingin puasa juga nih, ingin ngerasain sahur, ingin ngerasain buka, sah nggak puasanya? Tidak sah. Ya, tidak sah. Nah, terus dapat pahala enggak? Ya, enggak dapat pahala begitu. Cuma dalam satu keterangan, orang kafir itu kalau beramal itu dia dapat manfaat di dunia, ya. Semua dia bersedekah. Kemudian sedekah itu kan harus dengan apa? Dengan niat, ya, untuk Allah. Dia orang kafir kan nggak bisa berniat untuk Allah karena nggak percaya sama Allah. Nah, sia-sia nggak sedekahnya? Sedekahnya insya Allah nggak sia-sia. Dia dapat manfaat di dunia saja, tetapi tidak dapat manfaat di akhirat. Mungkin dengan dia bersedekah, rezekinya jadi lancar, gitu ya. Kemudian badan jadi sehat, gitu. Karena Nabi bersabda, dawu mardokum bis sodakoh. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah, gitu. Ya, jadi mereka orang-orang kafir bisa mendapat manfaat dari ibadah itu, tetapi hanya di dunia saja, gitu ya. Sebaliknya orang-orang mukmin ini di dunia ini mereka pun terkadang ketika bermaksiat, ya, hukumannya itu di dunia, disegerakan di dunia, baik sebagian atau seluruhnya, ya, didahulukan di dunia agar nanti di akhirat sudah bersih, ya, agar di akhirat sudah tidak ada tanggungan, atau di akhirat, ya, tinggal sedikit, tinggal sebagian saja dosanya, ya, hukumannya, gitu, siksaannya tidak terlalu berat. Jadi seketika kita terkena musibah, entah sakit, kecelakaan atau apa, mungkin itu karena maksiat yang kita lakukan sebagai hukuman yang disegerakan di dunia. Ya, dan hukuman di dunia jauh lebih ringan daripada hukuman kelak di akhirat, gitu. Wallahu a'lam. Wan naqa'u, dan syarat yang keenam adalah naqa, artinya suci. Ya, anil haidi, dari haid, wan nifasi, dan nifas. Haid itu darah bulanan wanita. Ya, bukan karena penyakit, tetapi karena memang tabiat wanita. Normalnya wanita seperti itu, mengeluarkan darah haid. Maka begitu keluar darah haid walaupun sedikit, ya, seorang wanita harus membatalkan puasanya. Tidak sah puasanya, bahkan berdosa kalau dia berpuasa. Wan nifasu, dan nifas, darah yang keluar setelah melahirkan, ya. Setelah melahirkan, maka otomatis kalau wanita sedang berpuasa kemudian lahiran di tengah tengah berpuasa, maka batal puasanya, ya. Tetapi walaupun batal, dia insya Allah tetap diberi pahala yang sempurna, ya, seolah-olah dia berpuasa. Tapi harus mengganti nanti, ya, setelah bulan Ramadan atau setelah dia sanggup untuk berpuasa, maka harus mengganti puasanya, begitu. Ya, berapa hari yang dia tinggalkan, maka harus mengqadha puasa itu, ya. Dalam mazhab Syafi'i, kalau dia takut, ya,
berbuka puasa karena anaknya, sumpama dia tidak puasa ya, wanita yang baru hamil atau lagi hamil, kemudian dia berbuka karena takut anaknya takut membahayakan anaknya, maka dia tidak berpuasa, maka kemudian dia tidak berpuasa, maka nanti dia wajib membayar qadha dan fidyah. Gitu. Kalau dia berbukanya karena takut anaknya. Tapi kalau dia berbukanya karena takut dirinya takut nggak mampu, maka kewajibannya hanya mengqadha saja begitu. Ini bagi wanita yang hamil atau wanita yang menyusui, yang tidak haid atau tidak nifas, gitu ya. Dia boleh berbuka, ya. Nanti dia mengqadha di hari lain. Kalau takut dia berbukanya karena takut terhadap dirinya, membahayakan dirinya, maka dia hanya berkewajiban mengqadha puasanya itu. Sedangkan kalau dia berbuka karena takut terhadap anaknya mungkin nanti kelaparan, tidak menyusui atau di dalam perut ini tidak dapat asupan makanan, maka wajib qadha dan fidyah. Wallahu a'lam. Wal aqlu, syarat yang ketujuh adalah berakal fi jami'in nahar, di seluruh siang, maksudnya seluruh waktu berpuasa dari subuh sampai maghrib, ya. Seumpama dia itu mungkin hilang akalnya sebentar saja, ya. Seumpama hilangnya ya 1 jam aja, maka dianggap puasanya sah, ya, asalkan dia tidak makan atau minum. Ada orang mungkin gilanya sejam, setelah itu sadar lagi. Atau pingsan, ya. Orang yang hilang akal itu tidak hanya gila, pingsan juga hilang akal. Ya, ini juga kalau pingsannya tidak sepanjang siang, sepanjang berpuasa dari subuh sampai maghrib, ya mungkin pingsannya hanya setengah hari saja atau hanya sejam 2 jam saja, maka puasanya sah selagi dia tidak makan atau minum atau mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, wala yadurru, dan tidak membahayakan, maksudnya tidak membatalkan. Apa yang tidak membatalkan? Al-ighma, pingsan, ya. Wasuker, dan mabok, ya. Maboknya entah kenapa dia tiba-tiba mabok, bukan karena minum minuman keras, tapi mabok sendiri tanpa mengkonsumsi apa-apa, mabuk sendiri. In afaqo, jika dia tersadarkan dari pingsan atau mabuknya itu, lahdzatan, walaupun sebentar, finnahari, ketika siang, maksudnya dari antara subuh sampai maghrib. Artinya semua dia subuh pingsan atau subuh mabuk, ya, nggak sadarkan diri. Sampai zuhur masih mabuk. Nah, habis zuhur dia tersadarkan. Tersadarkannya cuma semenit aja, mabuk lagi setelah itu atau pingsan lagi. Sampai maghrib, batal nggak puasanya? Tidak. Kenapa? Karena dia sempat sadar walaupun lahdzatan. Asalkan selama mabuk dan selama pingsan dia tidak mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa gitu. Nah, asalkan dia niat juga ketika malam. Wala yasihhu shaumul idain, dan tidak sah puasa di 2 hari raya, Idul Adha dan Idul Fitri, tidak sah, bahkan haram. Karena Nabi bersabda bahwa 2 hari raya itu adalah yaumu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari makan, hari minum, dan hari berzikir kepada Allah. Itulah hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Wala ayyamat tasyriqi, dan tidak boleh juga, tidak sah juga berpuasa pada hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Zulhijjah. Setelah Idul Adha. 3 hari setelah Idul Adha. Ini hari tasyrik. Wala an-nisfi al-akhir, dan tidak sah juga berpuasa pada setengah terakhir dari min Sya'bana, dari bulan Sya'ban. Ya, jadi tanggal 16, 17 sampai tanggal 29 atau 30 dari bulan Sya'ban. Illa liwirdin, kecuali karena kebiasaan dia berpuasa. Puasa dahar,
puasa tahunan atau puasa Daud, ya, atau puasa Senin Kemis. Dia sudah biasa puasa seperti itu. Dia ingin terus melanjutkan ya sampai selesai bulan Sya'ban, maka silahkan dilakukan. Au nadhirin, atau dia punya nazar, ya. Nazar itu berjanji untuk berpuasa. Saya punya janji untuk berpuasa nih, kalau saya lulus saya akan berpuasa. Pas lulus, pengumuman lulus itu pada ya akhir-akhir bulan Sya'ban, mungkin tanggal 25 atau tanggal 27 ya. Maka silakan dia berpuasa karena nazar. Takut-takut nanti kalau dia tunda-tunda nanti setelah Ramadan malah tidak sampai umur kan. Au qada'in, atau karena puasa qada. Nah, ini banyak nih ya di bulan Sya'ban. Wah, ini waktu yang yang harus dikesegar waktu orang-orang biasanya mengqada puasanya. Karena baru ingat ya, aduh saya punya utang nih. Puasa tahun lalu saya belum bayar. Nah, bulan Sya'ban itu waktu yang waktu emergensi lah, udah ujung-ujung untuk mengqadha puasa kita. Bahkan ada yang berpendapat kalau dia tunda-tunda sampai datang Ramadan berikutnya, bahkan ada yang berpendapat dia tidak hanya wajib membayar tidak hanya wajib mengqadha, dia juga wajib membayar fidyah ya. Au kafaratin, atau puasa kafarah ya. Puasa kafarah seumpama dia berjanji gitu ya. Berjanji kemudian membatalkan janjinya. Nah, untuk membatalkan janji ini dia harus membayar kafarah, yaitu puasa 3 hari. Nah, kalau ternyata terjadi pada hari itu ya, maka dia boleh melakukan puasa itu. Awas 5 ba'da nisfi bima qablahu, atau menyambung ya puasa dengan puasa sebelumnya ya. Mungkin sebelumnya kita ada puasa disambung dengan puasa yang ternyata jatuh pada setengah terakhir dari bulan Sya'ban. Maka yang seperti itu diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu materi pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, silakan bagi yang ada pertanyaan, kita serahkan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasan seputar tentang puasa, baik syarat puasa dan syarat puasa. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jika ada yang ditanyakan dipersilakan. Saya Ustaz. Dari mana? Bu Santi. Ya Bu Santi, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masih yang hari Senin yang lalu Ustaz, yang saya tanyakan mengenai hal yang membatalkan puasa. Itu mengenai jima. Jima itu berhubungan badan ya Ustaz ya, maksudnya ya. Nah, itu dilakukannya pada siang hari kan sudah jelas itu perlu membayar denda atau memberi makan, kalau nggak salah saya 60 orang miskin, atau berpuasa sebanyak 60 hari. Kemudian ada juga yang jima kepada hewan. Saya itu baru dengar juga ya, apakah zaman Rasulullah itu pernah kejadian seperti itu. Itu kan juga udah jelas sih perbuatan bagaimana ya Ustaz ya, haram barangkali atau bagaimana itu. Iya, haram. Nah, kemudian mencicip seperti tadi yang hari ini yang saya ingin tanyakan juga, terutama ibu-ibu nih, biasa kan kalau bulan puasa atau biasa kan masakan, mencicipi masakan. Nah, kadang kan kita ingin tahu rasanya itu ya, karena puasa memasak itu juga mungkin karena jarang-jarang jadi takarannya tuh kurang pas. Nah, itu gimana cara mencicipinya atau mungkin masakan aja tawar atau bagaimana. Nah, makan karena lupa ini saya juga hampir pernah deh itu. Udah banyak tuh harus saya ingat gitu kalau saya udah makan. Masa itu dilepehkan gitu Ustaz, kan sayang juga. Iya. Nah, terus mengenai berkumur.
ada yang mengatakan bahwa berkumur dalam berwudu gitu. Itu berwudu itu. Jadi karena kita berpuasa, ya sudah berkumurnya dilewati saja gitu karena khawatir nanti akan masuk air ke dalam kerongkongan. Nah, ini agak banyak Ustaz ya karena saya Satu-satu Bu. Yang pertama apa tadi? ya tadi mengenai berjima itu loh Ustaz. Kemarin kan hanya itu tidak sah saja, tapi tidak ada semacam apa kalau tidak sah harus mengapain gitu. Harus Iya. bagaimana. Nanti ada pembahasan khusus tentang berjima di saat berpuasa Ramadan. Ya, kalau dia sengaja melakukan itu, maka dia tidak hanya harus mengqadha puasa yang dibatalkan hari itu, dia juga harus membayar kafarah. Ya, harus membayar denda. Dendanya itu apa? Ya, dendanya itu pertama dia harus memerdekakan budak yang beriman. Ya, kalau tidak ada budak ya atau dia tidak sanggup membeli budak dan memerdekakannya, maka silakan memilih pilihan kedua. Pilihan kedua adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, kalau tidak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya, maka ada pilihan yang ketiga, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Setiap orang miskin dikasih 1 mud. 1 mud itu berapa? 1 mud itu genggaman 2 tangan ya. 2 tangan orang dewasa mengambil beras gitu. Jadi tangan kita digunakan untuk wadah untuk mengambil beras, atau dikonversikan sekarang sekitar ya 6,7 on, sekitar 6,7 on makanan pokok gitu ya, beras atau gandum gitu. Kita beras, makan kita beras gitu ya, mungkin digenapkan saja 1 kilo lah, 1 kilo beras. Kasih 1 kilo Dengan beras. lauk pauknya gimana Ustaz? Nggak termasuk? Enggak, kalau ini tidak perlu lauk pauk. Kalau kita mau ngasih lauk pauk itu adalah kedermawanan dari kita aja. Kedermawanan dari kita aja. Baik, terus kedua apa, Bu? Mengenai mencicipi masakan itu. Nah, mencicipi makanan itu tidak membatalkan puasa asalkan tidak ditelan. Jadi cuma di lidah aja. Ya, kita cicipi, oh ini sudah asin, oh ini sudah pedas, ini sudah manis. Setelah itu dilepehkan, jangan ditelan. Ya, kalau ditelan batal, gitu. Ya, terus? Ini mengenai makan minum karena lupa itu. Ya, kalau batasannya? makan minum karena lupa maka tidak membatalkan puasa. Nah, ketika kita ingat saat sedang makan, maka apa yang ada di mulut kita harus dibuang. Ya, tidak ada urusan sayang atau apa, harus dibuang gitu. Ya, kalau sayang ya cari aja ayam gitu biar makan makanan kita itu. Gitu. Jadi harus dibuang. Apa yang bisa dikeluarkan dari mulut harus dikeluarkan. Ya. Kalau bisa batasnya dikeluarkan kerongkongan ya, batasnya kerongkongan ya. Ya kemampuan udah lewat kita. Kerongkongan nggak mungkin dimuntahkan. Kemampuan kita. Kita mampu mengeluarkan seberapa itu yang harus dikeluarkan. Gitu. Terus? Tapi yang lewat kerongkongan nggak usah ya. Masa kita harus mengorek terus memuntahkan? Iya, yang kita nggak bisa nggak wajib. Nah ini yang mengenai berkumur waktu berwudu. Iya, ada yang sunnah. mengatakan yang lebih baik tidak usah berkumur gitu. Oh, nggak ada. Kita ketika puasa itu masih disunahkan untuk berkumur itu. Karena hadisnya kan umum. Perintah untuk berkumur itu umum, baik ketika puasa ataupun tidak. Ya, tetapi tidak boleh berlebihan. Ya, hukumnya makruh. Seandainya dia berlebih-lebihan berkumur, lalu termasuk kemasukan airnya itu, maka batal puasanya karena dia teledor. Gitu. Kalau kita biasanya menjalani olahraga berenang gitu. Nah, ketika bulan puasa apakah kita berhenti berenang? Sama. Ketika kita berenang,
itu kan nggak wajib-wajib amat ya berenangnya. Dia berenang kemudian kemasukan air, maka dia batal. Ya, dia batal itu. Walaupun berenangnya itu boleh-boleh aja, puasa berenang silakan, silakan aja. Berendam air silakan. Tapi kalau kemasukan air maka ditanggung sendiri, ya, ditanggung sendiri, dia batal puasanya gitu. Wallahu a'lam. Ustaz, ini ada pertanyaan juga mengenai tadi dikatakan bahwa kalau sakit apa tadi ya, sedekah ya, bahwa sedekah itu sebagai obat. Nah, kemudian sebagai juga memelihara harta kita. Jadi kalau misalnya kita sakit, kemudian harta kita dicuri, atau juga misalnya rezeki kita tidak bertambah walaupun kita sudah bekerja keras, itu apa memang efek dari kita jarang bersedekah? Oh, kalau itu wallahu alam, Bu. Kita enggak tahu kan faktor-faktor Allah ketika menurunkan musibah itu hikmahnya banyak ya, sebabnya banyak. Bisa jadi itu azab untuk kita karena kita telah melakukan maksiat. Bisa jadi itu ujian, ya kita baik-baik aja nih, rajin sedekah, rajin ibadah, tapi terus dikasih musibah atau dikasih musibah oleh Allah. Itu berarti ujian. Allah ingin meningkatkan derajat kita begitu. Nah, bisakah kita memastikan ini ujian atau tidak? Nggak bisa. Kita hanya boleh berhusnudzon kepada Allah. Ya, kalaupun itu azab bagi kita, ya itu bisa meringankan dosa kita. Seperti tadi yang kita jelaskan. Tapi tadi seperti hadis dari Rasulullah mengatakan begitu, bila mengenai bersedekah itu gimana, Ustaz? Maksudnya? Agar kita sehat, agar kita terpelihara selamat, kemudian dari. Ya betul, kita kalau salah satu manfaat dari sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit. Ya, ini dari Nabi. Dawu mardokum bis sodako. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Karena kan kesembuhan seseorang kan tidak melulu melalui faktor zahir saja, tetapi ada faktor batin juga. Kita kaya itu bukan karena kita bekerja saja, tapi ada faktor doa, ada faktor X di sana. Begitu. Ya. Kita sembuh pun seperti itu. Nah, kemudian apakah orang yang nggak bersedekah pasti kemudian pada sakit? Nggak selalu tuh. Ya. Fir'aun aja katanya nggak pernah sakit itu. Tapi apakah dia bersedekah? Orang kafir. Ya. Nah, makanya tidak selalu seperti yang kita pahami seperti itu. Ketika kita sakit, faktornya tidak hanya karena tidak bersedekah. Bisa jadi karena tidak bersedekah, tapi tidak selalu itu. Faktornya banyak gitu. Ini terakhir Ustadz dari saya. Mengenai gini, saya kan punya ipar gitu ya, memang mualaf gitu. Jadi saya juga entah kenapa melihatnya, jadi selalu mengatakan saya mualaf gitu. Saya heran sebenarnya batas mualaf itu sampai kapan gitu. Kalau sudah bertahun-tahun dan sudah beranak bercucu, apakah masih statusnya mualaf gitu? Enggak, kalau udah bertahun-tahun bukan mualaf lagi dia. Batas minimalnya itu enggak ada batasannya, tetapi seukuran kita saja lah. Ukuran kita itu dia masih dianggap baru itu berapa sih kalau ukuran kita? Seperti ibu dulu sekolah, anak baru itu berapa lama? Berapa lama? Paling sebulan. Iya, paling sebulan. Habis itu udah nggak baru lagi. Ya mu'alaf juga sama seperti itu. Tapi saya belum bisa baca Quran, belum bisa apa? Loh, nggak bisa baca Quran karena kesalahan siapa? Apakah karena dia tidak belajar gitu kan? Pasti kalau dia belajar dalam waktu sebulan, kalau serius bisa baca Quran. Ya. Sholat bisa, belajar sholat dalam waktu sebulan insya Allah bisa. Puasa apalagi puasa. Ya. Dan lain sebagainya gitu. Wallahu a'lam.
Ya, Saya terima kasih. tanya Ustaz. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam situasi dan kondisi saat ini, Ustaz ya, pemerintah kan menganjurkan untuk semua masyarakatnya untuk vaksin. Nah, sementara kondisi setiap masyarakat atau individu itu beda-beda. Ada yang divaksin itu kondisinya biasa saja. Tapi ada juga yang kondisinya kadang gemetar, panas dingin, dan lain-lain. Itu gimana hukumnya, Ustaz? Vaksin itu masukkan suntikan ya. Ya, betul. Para ulama membahas tentang hukum suntikan ketika puasa. Bolehkah kita disuntik ya? Suntik itu ada macam-macam. Ada suntikan yang sifatnya itu adalah obat, ya, sifatnya obat. Ada yang suntikan itu sifatnya adalah untuk pengganti makanan, ya, atau sering kita sebut infus. Kalau pengganti makanan, maka ulama sepakat itu membatalkan puasa, ya, karena itu hakikatnya adalah makan, walaupun tidak lewat mulut, gitu. Sedangkan suntikan yang karena obat untuk obat itu tidak membatalkan puasa. Gitu. Seperti vaksin ini juga sudah ditetapkan oleh MUI tidak membatalkan puasa. Jadi ketika puasa kita mau vaksin ya silakan. Kalau lemes gimana? Ya lemes itu kan pribadi masing-masing gitu ya. Kita kalau nggak vaksin aja kalau puasa pasti lemes gitu kan ya. Gitu. Jadi ya kalau takut lemes ya lebih baik vaksinnya malam-malam gitu ya. Itu kembali kepada pribadi masing-masing gitu. Wallahu a'lam. Satu lagi, Ustaz. Ini tadi masalah seperti yang disampaikan Ibu tadi. Tadi sama Ustaz disampaikan di sela-sela penyampaian materi bahwasanya zakat itu bisa mengobati segala penyakit. Satu itu. Kemudian ada lagi orang yang bermaksiat. Orang yang bermaksiat itu ada yang langsung dibayar tunai di dunia sama. Tapi ada juga yang mungkin ditunda atau gimana. Nah, sementara orang yang bermaksiat itu keadaannya misalnya di pertengahan umur itu dia tobat dengan benar-benar tobat dengan taubatan nasuha. Tapi selama sebelum taubat itu tidak ada balasan apa-apa, misalnya biasa-biasa saja gitu. Pokoknya biasalah, nggak ada apa-apa. Kemudian sampai setelah taubat sampai akhir hayatnya dia mengerjakan segala macam ibadah yang memang dianjurkan sampai mati. Apa kira-kira nanti di akhir masih ada balasan untuk maksiatnya itu apa? Ya, bisa jadi Allah dalam sebuah hadis jelaskan ya bahwa seorang hamba ibu minadzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Ya, kalau dia tobat jujur, tobat nasuha, benar-benar dari dalam hati, tidak mengulangi perbuatan yang sudah lalu. Itu dihapuskan semua dosa-dosanya, ya, dan bahkan bisa diganti dengan pahala-pahala gitu. Asalkan dia tobat dengan jujur sebenar-benarnya, tidak kembali lagi kepada perbuatan yang lalu. Tetapi kalau dosa yang berhubungan dengan manusia itu harus harus meminta maaf, harus mengembalikan hak-haknya begitu. Jadi yang namanya taubat pun ada syarat-syaratnya. Ya, taubat yang bisa menjadikan kita suci, terhapuskan semua dosa-dosanya itu ada syarat-syaratnya. Makanya jalan untuk dalam ilmu tasawuf ya, jalan pertama untuk menuju ke Allah yaitu bertaubat dulu. Karena dosa itu ibarat beban. Kalau kita mau berjalan, kita mau safarnya jalan kaki nih. Agar kita ringan dalam perjalanan ya harus mengurangi bebannya kan. Jangan ketika kita sedang mau mengadakan perjalanan semua dibawa, kasur dibawa, lemari dibawa, kompor dibawa, ya kan berat. Akhirnya nggak sampai-sampai. Nah, kalau kita ingin berjalan menuju Allah, maka lepaskan semua dosa-dosa kita dengan cara bertobat kepada Allah. Sehingga nanti perjalanannya lancar, ringan, cepat menuju kepada Allah. Gitu. Tapi kalau dia bertobat tapi dosa-dosanya masih banyak, dia belum istighfar, belum minta maaf, belum
mensucikan dosa-dosanya, maka berat untuk menuju kepada Allah. Wallahu a'lam. Dikit lagi Ustaz, 1 menit. Ini tadi masalah menyinggung mengenai Pak Hablum Gun, Minanas. aku. Iya, 1 menit Pak. Mengklarifikasi aja. Mengenai Hablum Minanas tadi Ustaz. Itu syarat taubat itu di zaman sekarang ini kan ada media, medsos atau apa HP. Itu bisa nggak kita minta maaf melalui itu? Bisa. Atau harus secara langsung? Bisa. Lewat telepon bisa, WA bisa, lewat apa bisa. Asalkan tersampaikan permohonan maaf kita, ya. Walaupun afdolnya itu langsung datang ke orangnya itu lebih afdol. Tapi kalau kita sulit untuk menghadiri orangnya, mungkin jauh atau ya terkendala sesuatu, maka boleh lewat media sosial. Nah, ini media sosial itu bisa menjadi hal positif atau negatif. Positif untuk kita bisa menjangkau orang yang banyak, ya, untuk bersilaturahmi atau meminta maaf atau apa, tetapi juga dalam sisi lain bisa menjadikan kita semakin kreatif untuk berdosa, begitu. Tapi jangan menjadikan media sosial kemudian pengganti silaturahim. Akhirnya ketika Lebaran udahlah saya kirim WA saja, nggak usah saya ke orang tua, nggak usah ke keluarga. Wah, ini nggak bisa gitu. Ustaz, ya, boleh ya? Ustaz, setengah menit aja ya tadi Bapak 1 menit. Terkait dengan tadi yang mengenai tobat dan minta maaf. Nah, mengenai tobat ini, apakah kita ada semacam sholat tobat atau kapan saja kita bisa bertobat? Dan tadi saya juga minta nanti lain waktu mengenai tata cara bertobat. Kemudian itu kalau kepada Allah, dosa kita kepada Allah, lalu kepada yang manusia Hablum Minanas ini, kadang kita terhadap orangnya sudah wafat begitu, atau kita kalau kita minta maaf itu akan terjadi huru hara yang lebih besar, orang itu tidak mau memaafkan, lalu kita bagaimana gitu, akan malah nanti hubungan itu semakin hancur, semakin berantakan. Nah, padahal kalau kita minta maaf, padahal kalau kita tidak minta maaf, ya itu semua baik-baik saja. Dosanya apa? Ya. Contohnya lah, contoh dosanya. Kalau suaranya kecil, Ustaz. Dosanya apa maksudnya? Kalau minta maaf kok bisa sampai marah dia? Ya misalnya dosa yang suatu kesalahan yang membuat orang itu sangat sakit hati gitu misal. Contohnya mengambil hak dia enggak? Mengambil harta dia atau apa gitu? Enggak mengambil hartanya, tapi secara hati sakit gitu. Ya, pertanyaan pertama apa tadi? Halo, pertanyaan apa tadi? Sudah meninggal orangnya, Ustaz. Oh, bukan sholat taubat tadi ya? Sholat taubat. Ya, dalam sebuah hadis ya, riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi dan Abu Dawud, yang artinya tidaklah seorang hamba melakukan dosa kemudian ia bersuci, berwudu gitu ya. Kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian minta ampun kepada Allah, kecuali Allah akan mengampuninya gitu. Ini dalil sholat taubat 2 rakaat gitu. Tata cara sholatnya biasa, niatnya juga biasa. Nah, kemudian kalau orang yang kita sakiti, kita zalimi sudah meninggal, bagaimana? Kalau ada hak yang kita ambil, maka kita harus berikan ya kepada ahli warisnya. Kalau tidak ada hak yang diambil, seumpama dosa ucapan gitu ya, menyakiti dia atau pernah kita memukul ya, maka kita banyak-banyak beristighfar untuk dia ya, dan banyak-banyak bersedekah untuk dia gitu ya. Ya Allah, ampunilah fulan atau fulana, ya Allah, terimalah sedekah ini untuk fulana dari saya gitu ya. Itu insya Allah akan menggugurkan dosa kita terhadap dia, seperti itu. Kemudian apalagi tadi? Ya kalau misalnya kalau itu ya huru hara yang lebih besar ya. gitu. Kalau ternyata
dosanya itu tidak berkaitan dengan harta dia, tidak kita ambil, tidak kita apa. Semua kita pernah ngomongin dia lah di belakang. Maka tidak, kalau ternyata kita minta maaf menimbulkan dosa yang besar, maka tidak perlu disebutkan dosanya. Cukup kita minta maaf saja. Maafin saya ya, maafin saya ya. Kenapa aku mau minta maaf? Nggak perlu kita jelaskan. Udah pokoknya saya minta maaf gitu. Ya, mungkin banyak salah ini. Kalau disebutkan nanti malah menjadi marah dia, ya maka nggak usah disebutin, minta maaf aja, ya. Sambil semua kita pernah ngomongin dia di sebuah majelis, maka kita kalau kalau bisa kita sebutin kebaikan-kebaikan dia di majelis itu untuk mengembalikan nama baiknya, begitu. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Ya, Pak Marto. Mau kerja nih Pak Marto. Halo? Udah berangkat Pak Marto? Mana nih Pak Marto? Udah berangkat kali Ustaz. Ya ditutup Agun. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian dari guru kita Ustadz Khairul Anam. Semoga bermanfaat dan kita ambil manfaatnya untuk kehidupan di sehari-hari kita. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.